radhiyallahu ta'ala an, ya Rasulullah, kaifan najat mimma dzakarta. Kanjeng Rasul, gimana caranya supaya saya selamat dari yang kau terangkan itu? Betapa tiap langit ribet kita punya ibadah ini. Langit pertama lolos belum tentu langit dua, dua lolos belum tentu langit tiga, begitu seterusnya. Ya Rabbana, ya Rasulullah, bagaimana ini supaya saya selamat, supaya hidup ini penuh bahagia, bukan di dunia doang, di akhirat, supaya selamat dari ghibah, dari bangga diri, dari sombong, dari ujub, dari dengki, dari sum'ah, dari riya dan seterusnya ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Mu'ad, iqtadi binabika fil yaqin. Mu'ad, teladani, ikuti nabimu. Kalau pengen bahagia tidak ada cara. Siapa yang pengen bahagia, ikuti Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Anda bisa. Siapa yang pengen bahagia, ikuti Nabi Muhammad. Sebab ini sampel manusia yang patuh sama Allah. Iman seorang anak manusia tidak sempurna bila Nabi tidak lebih dicintai dibanding selainnya. Tapi cinta sama Nabi bukan di mulut saja. Aku cinta Rasulullah, bukan. Tapi harus ada bukti yang dikerjakan. Sebab Yahudi ngaku cinta sama Nabi Musa tapi nggak ikut. Nasrani ngaku cinta sama Nabi Isa tapi bukan nyembah Allah, ngaku doang tapi tidak ikuti. Namanya cinta palsu. Begitu, cinta palsu. Maka kata Nabi, Mu'ad, kau ikuti nabimu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti nabimu, ikuti nabimu pada keyakinan, ikuti. Ketika Nabi bilang, udah lu ikut gue aja, kata Nabi, ikutin aja. Lalu Mu'ad memberikan alasan. Kata saya, Mu'ad, anta Rasulullah wa ana Mu'ad bin Jabal. Ya Rasul, engkau si kekasih Allah, utusan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang pilihan Allah. Siapa aneh? Aneh ini Mu'ad, Nabi Mu'ad bin Jabal, orang biasa, bukan Rasul, bukan kekasih Allah. Gimana Nabi biar selamat? Cara ngikutin kau tuh gimana? Supaya saya selamat, supaya saya sukses di dunia, sukses di akhirat, sukses di kubur. Gimana caranya? Gimana? Saudara, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin Mu'ad, tentu bukan Mu'ad doang, tapi ngajarin kita sebagai umatnya bagaimana cara kita supaya sukses di dunia, sukses di kubur, dan sukses di akhirat, supaya kita bahagia. Innama aujadaka rabbuka liyus'idak. Tuhan ciptakan, adakan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan hadirkan kita di jagat raya untuk supaya kita bahagia, bukan untuk sengsara. Cara kita bahagia, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bilang, ya gimana ngikut Nabi? Nabi kan orang mulia, Nabi kekasih Allah. Sementara saya Mu'ad bin Jabal,
Saya seorang muslim biasa. Bagaimana cara untuk supaya bahagia, supaya hidup tenteram, hidup senang, hidup sukses di dunia, sukses di akhirat. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Bagaimana caranya? Kemudian saudara sekalian, kata Nabi, begini Mu'adz, ya baik. Jika kamu merasa amalmu dikit, jika kamu merasa amalmu banyak kekurangan, banyak keteledoran, jika merasa amalmu tak seberapa, ingetin beberapa pesan yang saya mau akan sampaikan dan kau amalkan ini, pesan ini, kalau kau pengen sukses di dunia, sukses di akhirat. Ini amalin beberapa pesan saya ini. Nah, ini kita disuruh untuk ngamalin pesan-pesan Nabi ini supaya selamat. Yang pertama, Nabi bilang, faqta lisanaka anil waqi'ati finnas. Tutup mulutmu, jangan menggunjing orang lain. Kata Nabi, tutup mulutmu. Mungkin ini juga kenapa muncul penyakit yang akhirnya suruh tutup mulut. Gara-gara mulut kita kurang mau ditutup, maka akhirnya disuruh maskerin. Bukan masker itu maksudnya, masker dari menggunjing. Jangan kita menggunjing orang lain, ngomongin orang. Nggak usah, kita nggak usah ngomongin orang. Amaliannya apa kek, terserah. Karena di akhirat kita tidak ada urusan dengan dia, tapi yang akan dipertanyakan antara kita dan Allah. Buat apa ngurusin orang? Orang diri kita aja kurus. Nggak usah ngomongin orang. Kita harus jaga. Daripada ngomongin orang, ilzam baitak, kurangi bergaul, batasi pergaulan. Daripada bakal ngomong yang kagak, batasi aja. Ini kunci bahagia, kunci selamat. Kita ndak usah, daripada menggibah, kita jauhi. Daripada kita mencibir, membuli, daripada orang-orang. Wa an ikhwanika min hamalatil qur'ani khassatan, khususnya ulama yang bawa panji-panji daripada Al-Quran. Jangan ngomongin ulama, dosanya gede banget. Apalagi ulamanya dia ngaji lagi tuh sama tuh kiai, diomongin juga sama dia. Itu paling parah hidupnya yang kayak gitu. Ganjaran dia habis. Mau ngapain? Begitu, habis. Sama orang biasa aja nggak boleh, apatah lagi sama ulama. Kita nggak tahu amaliyahnya dia bagaimana. Dia pergi ke bar, ya mungkin mau dakwah, kita nggak paham. Buat apa? Banyak itu orang nggak ngerti, nyela-nyela imam besar tuh Habib Rizik, dicolong kagak duit dia sama Habib Rizik. Begitu, keluarganya ada yang didolimi kagak sama Habib Rizik, ikut-ikutan. Ya Allah, dosanya besar. Begitu, mau ngapain? Makanya begitu, bakal ditanyai sama Allah, ada apa engkau dengan anak cucu Rasulullah kekasihku? Kau nyela-nyela dia, duitnya dicolong kagak sama Habib Rizik. Begitu, keluarganya didolimin kagak sama Habib Rizik. Dia ikut-ikutan, hanya cuman berita-berita doang. Begitu, bahaya di akhirat, bahaya.
wa an ikhwanika min hamalatil Qur'ani khassa. Awas jangan menggunjing ulama, khususnya dalam madhab Abu Hanifah dituliskan di dalam kitab Ad-Durrus Samin. Ibnu Hajar juga tulis dalam kitab Al-I'lam biqawatil Islam, manahana aliman minal ulama faqad kafar. Siapa orang yang menggunjing, menghina ulama, detik itu juga keluar dari Islam. Syahadat lagi. Bahaya. Tidak boleh. Maka kita jangan. Kita orang-orang majelis, kita sama ulama harus hormat. Sama ada kita udah ngaji sama tu ulama, sama ada kita belum ngaji sama itu ulama. Kalau sudah sebut ulama, mau kita kudu hormat. Wong nabinya bilang akrimul ulama, hormati ulama. Enggak bilang ulama yang bagaimana itu, begitu. Apa yang kita ngaji, apa yang kagak, enggak. Madhab apa dia, madhab Syafi'i apa Maliki, enggak. Pokoknya kalau ulama kudu kita hormat. Enggak boleh. Apatah lagi kita ngaji sama tu kiai, ngaji juga, ilmunya dia mau, tapi dicela sama dia. Ini enggak benar. Kita no comment. Enggak boleh. Enggak boleh. Dosa besar. Dosa besar. Jadi adalah orang datang sama seorang kiai. Dia datang lalu kemudian dia nangis. Kiai itu bingung. Lalu ditanya sama kiai, "Ya fata, ma yubkik?" Anak muda, kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis? Dia masih nangis. Sampailah dia berhenti dari tangisannya. Famalaka nafsah. Dia bisa menguasai dirinya. Dia bilang, "Kiai, saya sebelum ngaji sama kiai, tapi saya ikut-ikutan mencela kiai, menfitnah kiai. Jadi saya datang nih, minta dimaafin." Iya baik, gampanglah masalah maaf, kata kiai. Tolong ini dibawa, dikasih kemoceng sama kiai. Kemoceng, kemoceng tuh yang buat bersihin kaca, ada terbuat dari bulu ayam. Bulu ayam. Kau ini bawa ke rumahmu sampai habis. Kau cabut satu-satu sampai depan rumahmu, lalu kau balik lagi kemari. Begitu kata kiai. Maka kata itu orang, baik, siap kiai, yang penting saya dimaafin. Iya baik. Maka kemudian itu kemoceng sambil di jalan, diajarin sama kiai suruh istighfar, astagfirullah, cabut satu, buang, cabut satu, buang, hampir pulang di rumah. Sudah rumah dia balik lagi dengan kemoceng yang sudah gundul, tinggal batang doang. Maka kemudian kata si anak muda itu, kiai sudah titah dari kiai. Kata kiai, ente pungutin lagi kemoceng yang ente udah cabutin bulu ayam. Waduh, kagak bisa kiai, kagak bisa, kudu repot. Jadi begini, urusan kesalahanmu, nyela-nyela saya tuh saya maafin. Cuman kamu kan dongeng-dongeng sama orang-orang, nyela-nyela tuh, nanya kagak, ngobrol sama yang lain, nyela lagi baru denger doang. Jadi itu tuh urusan dosamu saya maafin. Adapun dosa-dosa yang kamu cerita kemana-mana enggak, kecuali kamu harus ceritain lagi, kumpulin tuh kemoceng tuh semuanya. Baru, karena kamu cerita kemana-mana yang kagak-kagak.
maka itu tanggung jawab. Banyak yang udah mati itu, yang kamu dengar dari kamu tuh. Makanya kata Nabi, wa an ikhwanika min hamalatil Qur'ani khassa. Dari ulama, no comment. Ada kiai nyalon dewan, jadi aparat, no comment. Kalau kiai dilarang. Saya larang teman-teman majelis itu, jangan nyala-nyala kiai, jangan. Kiai nggak boleh. Kita harus hormat sama kiai. Sama ada kita ngaji sama tuh kiai, sama ada kita tidak ngaji sama kiai, no comment. Lihat orang-orang yang pintar namun kurang manfaat ilmunya. Kenapa? Karena mulutnya kurang pandai dijaga daripada ulama. Kita no comment. Kalau udah kiai, masalahnya dia mabok, kita enggak paham. Dia mabok ini, andai itu benar dia mabok, bisa jadi habis saya mabok dia tobat, dong dia punya ilmunya. Dan tobatnya bisa diterima, wong ada ilmunya, cara tobat rukun tobat yang ngerti. Dia udah tobat, sedang Nabi udah bilang atta ibu minad dzambi kaman la dzambala. Orang yang udah tobat tuh dosanya habis. Lah, orang yang udah dosa Nabi kita masih celah. Itu lebih parah. Tuh andai bener mabok begitu. Apalagi dia tidak, cuma kelihatannya botolnya doang, isinya air putih. Kan kita nggak paham. Begitu, dodok itu di situ ngapain dia? Nggak ngerti. Maka kita sama kiai no comment. Nggak boleh. Begitu kita no comment sama kiai mah. Jangan. Nggak boleh. Faqta' lisanak. Tutup mulutmu. Itulah kenapa pakai masker. Tutup mulut kita. Jangan yang kayak begitu. Sian saya. Repot nanti di akhirat. No, yang nyela-nyela bimana rizik alamat. Dia kagak ngerti. Begitu. Nggak ngerti. Begitu. Mau ngapain? Begitu. Kita nggak usah. Kata Nabi, daripada Anda ngomentari kekurangan orang, komentari aja kekurangan dirimu sendiri juga banyak. Masih banyak. Jangan kita menilai orang lain, apalagi yang dinilai kiai. Naik lagi ke panggung kiai, kurus banget, pasti diomelin bininya mulu. Aduh, habis itu dia turun, naik gemuk badan, pasti jarang puasa. Salah aja itu kiai. Gitu. Jadi nggak ada benarnya itu kiai. Mau bagaimana itu kiai? Sian. Salah mulu tuh kiai. Jangan. Kita ndak boleh. No comment. Kalau udah kiai diomong, minggir aja. Bukan kapasitas kita. Kayak kita lebih tinggi dari kiai. Begitu. Kayak udah jadi Tuhan aja. No comment. Hancur kita kalau kita mencela ulama. Imam Ghazali, saudara, ulama yang luar biasa, mempreteli, menelanjangi kiai-kiai yang kagak benar. Ini Imam Ghazali, ulama yang konsen mempreteli tentang kiai-kiai yang kagak benar, ulama usul. Di Ihya Ulumuddin diberi alamat-alamat, kriteria-kriteria. Sampai Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi ngarang kitab Risalah Dua Ilmu. Mufti Betawi. Itu begitu. Tapi Imam Ghazali, atupun di kitabnya, di Ihya, kagak ada nyebut nama orang. Nggak ada. Kiai Yanu tuh nggak ada. Imam Ghazali, padahal tukang mempreteli kiai-kiai kagak bener. Imam Ghazali tukang ngedandanin kiai, itu Imam Ghazali. Tapi tidak pernah tuh Imam Ghazali menyebut nama satu pun dari ulama di zamannya. Tapi banyak ulama bagaimana yang membakar kitab Ihya Ulumuddin. Tidak sedikit ditulis oleh Habib Al-Aidrus. Di pinggir daripada Ihya Ulumuddin itu ada Manaqibul Imam Al-Ghazali.
Tapi Imam Ghazali enggak ada, no comment. Imam Ghazali no comment. Sebab Allah udah bilang dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi waliku, apa itu wali? Kata Imam Syafi'i, illam yakunil alimu billahi waliyan falaysa ala wajhil ardi waliyun. Kalau ulama itu bukan kekasih Allah, kagak ada wali di muka bumi. Maka kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, siapa orang yang menggunjing ulama, faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah, saya izinkan untuk diperangi. Apa maknanya? Kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, haram anak keturunannya jadi ulama. Dong kiai ya diomelin sama dia, kiai dicela sama dia. Bagaimana dia gua gedek sama kiai, loh kagak bakal jadi kiai. Oh dia minta jadi kiai, kamu kiai gedek, begitu lah. Kiai kan ilmunya ilmu Allah, maka nggak benar. Pokoknya ada kiai apa kayak pas sudah masuk dewan ini kiai kagak bener ini, ada komen. Nah, kalau kiai emang nggak mau, karena ini bahaya. Kata Nabi, kalau pengen selamat di dunia, selamat di akhirat, maka tutup mulutmu, jangan menggunjing orang, apalagi menggunjing ulama. Kita no comment dah. Ini hujan, siapa yang bawa jaket, bawa helm, diambil begitu. Bukan sekedar mulut doang dimaskerin, badan juga dimaskerin nanti. Maskernya jangan sampai kehujanan, jadi pilek nanti. Gitu, dirapihin. Begitu, kasihan. Segini aja dah ngaji kita. Saudara sekalian yang mulia, kita berbicara sholat, saudara.